Kalau sarana prasarana kita didukung, alhamdulillah banyak yang seperti itu. Misal gini nih, kita ada mata kuliah menggambar bentuk misalnya ya, bukan masalah bisa gambar atau enggak. GC Radio, your easy listening station. Halo GC People, welcome back with me Dias. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kali ini Dias ada di kampus Unesa Lidah Wetan, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, masih dalam pembahasan tentang kesenian nih. Dias mau ajak kalian berkenalan tentang salah satu prodi yang ada di FBS, yaitu Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Nah, GC People, penasaran kan apa aja yang ada di pendidikan seni rupa ini? Apa aja yang dipelajari dan apakah seni rupa ini harus kita bisa menggambar atau bisa melukis? Nah, kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita. Sudah ada berada di samping saya, yaitu Ibu Vera Ratyaningrum SPD MPD atau biasa dipanggil Ibu Vera. Halo, apa kabar Ibu? Baik Mbak Dia. Sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah. Dias gimana kabarnya? Saya baik-baik Ibu. Ya. Nah, Ibu Vera ini merupakan Kaprodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Selain menjabat sebagai Kaprodi, beliau juga menjabat sebagai dosen kriya tekstil. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, gimana? Semakin penasaran kan dengan perkuliahan di S1 Pendidikan Seni Rupa Murni? Kita langsung saja tanyakan kepada Ibu Vera. Nah, Ibu Vera, untuk perkuliahan di seni rupa, pendidikan seni rupa ini, apakah sudah mulai offline atau masih hybrid? Kalau kita di Prodi Pendidikan Seni Rupa, kita sudah banyak offline ya Mbak ya. Karena kita sudah banyak mata kuliah praktek, jadi kita sudah banyak yang offline. Hanya beberapa dosen yang masih hybrid, jadi kadang offline, kadang online. Berarti untuk praktek-prakteknya sudah mulai offline semua ya? Offline. Oke. Senang sekali ya Bu, rasanya bisa ketemu mahasiswa terutama angkatan 2020-2021 yang tidak pernah merasakan offline sama sekali. Betul sekali. Ya. Nah Ibu, ini mewakili para calon mahasiswa nih Bu, yang bertanya-tanya apakah di S1 Pendidikan Seni Rupa ini apakah kita harus bisa menggambar dan melukis Bu untuk masuk di prodi ini? Kalau untuk masuknya kita tetap ada seleksi ya, kita ada portofolio yang di situ memang calon mahasiswa harus mengunggah karyanya dia dalam menggambar. Namun demikian karena memang kita itu juga ada mata kuliah basic menggambar, jadi itu yang kemudian akan dikembangkan di prodi kami begitu. Oke, berarti walaupun jalur SNM, SBM dan juga Mandiri itu tetap ada tes portofolionya ya. Betul sekali ya. Gitu ya GC People. Jadi ketika kalian masuk jalur SNMPTN, SBM atau Mandiri itu nanti kalian akan diuji melalui tes portofolio. Di situ nanti kalian menggambar hasil karya seni kalian sendiri. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk perbedaan dari seni rupa murni dan pendidikan seni rupa sendiri itu apa Bu? Kalau perbedaannya, kita kalau seni rupa murni itu fokusnya ke mencetak seniman ya Mbak, orang-orang yang bekerja dengan mengutamakan produksi bidang seni gitu ya. Kalau kita di pendidikan seni rupa, kita itu alumninya diarahkan untuk bisa menjadi pendidik. Ya secara maksimal menjadi pendidik, maksudnya utamanya ya kompetensi utamanya lulusan kita adalah sebagai pendidik. Namun kami juga membekali mereka dengan pengetahuan, dengan keterampilan bidang seni rupa yang lain yang mereka bisa kembangkan di luar bidang kependidikan. Dalam arti mereka bisa wirausaha juga di situ begitu dengan keilmuan mereka itu. Oke. Gitu ya GC People. Jadi di S1 Pendidikan Seni Rupa ini kita dilatih untuk menjadi seorang pendidik dan nanti gelarnya SPD ya Bu. Betul sekali ya. Lalu untuk yang dipelajari perbedaan dari seni rupa dan pendidikan seni rupa ini apa Bu? Karena kalau kita pendidikan seni rupa ya dengan seni rupa murni, karena kita mencetak pendidik bidang seni rupa, jadi kita membekali mahasiswa dengan keilmuan pendidikan yang misal gini nih, kita ada mata kuliah menggambar bentuk misalnya ya, menggambar bentuk atau menggambar ragam hias, kita ngajarin mereka supaya mereka juga bisa ngajarkan itu kepada siswanya. Jadi bukan hanya sekedar dia punya kemampuan, dia pendem sendiri, enggak, tetapi gimana sih kamu nanti bisa ngajar siswamu untuk bikin gambar bentuk, ragam hias dan sebagainya gitu. Bedanya di situ. Oh iya. Oke, lalu untuk keunggulan prodi ini sendiri apa saja Bu? Mulai dari akreditasinya. Kalau akreditasi alhamdulillah kita sudah A. Kalau keunggulan kita ya alhamdulillah kita kalau sarana prasarana kita didukung dengan
studio-studio yang memadai ya untuk teman-teman mahasiswa ini berkarya. Jadi mereka itu bisa maksimal berkarya di studio itu sebenarnya untuk bekal mereka sebagai pendidik maupun sebagai wirausahawan dalam bidang seni rupa misalnya. Kemudian kalau terkait dengan prestasi mahasiswa, kita juga alhamdulillah beberapa ada yang menjadi juara nasional, ada juga yang internasional. Kalau dosen ya ada juga yang menjadi asesor, ada juga yang menjadi kurator. Cukup banyak yang bisa diberikan lah misalnya oleh dosen-dosen ini untuk membekali para mahasiswa itu gitu. Lalu untuk jalur masuknya sendiri nih Bu ya, itu bisa dari SMA jurusan apa saja Bu? Jurusan apapun bisa. Apapun ya. Apapun bisa. SMA, IPA, IPS, bahasa, SMK semuanya bisa. Bahkan yang MA penting pun? MA pun bisa. Yang penting dia portofolionya itu bisa memenuhi syaratnya gitu. Kan kita juga ada misalnya nilai minimal berapa masuknya berarti seperti itulah. Seperti juga di prodi seni di KAV dan seni pamor sama. Oke. Okay. Lalu untuk mata kuliah unggulan di prodi S1 Pendidikan Seni Rupa ini apa aja Bu? Kalau mata kuliah unggulan sebenarnya kita mata kuliah bukan keterampilan ya, basic keilmuan di dalam bidang kesenirupaan kita semuanya ada. Kemudian mata kuliah yang mendukung itu misalnya kalau kewirausahaan kita juga ada. Kemudian kalau dia mau mengembangkan media karena dia di bidang pendidikan ya media pembelajaran, kemudian kita juga ada mata kuliah di bidang itu sehingga kita upayakan semua mata kuliah yang kita ada itu mensupport mereka untuk menjadi pendidik maupun wirausahawan. Oke. Lalu untuk di perkuliahannya sendiri itu lebih banyak teori atau prakteknya? Kita mungkin kalau kita sebut 50-50 boleh lah ya, atau mungkin sedikit lebih banyak di praktek juga boleh karena kalau mereka mau ngajar sebagai pendidik kan tidak mungkin juga kita kasih teori tok gitu ya. Mau kalau dia mau ngajarin gambar bentuk otomatis dia juga harus belajar dulu kan praktek gambar bentuk dulu. Kalau dia mau ngajar tentang seni lukis ya dia harus tahu dulu, ngerasain dulu kan lukis kayak gimana. Jadi ketika dia ngajarkan kepada kepada mahasiswa siswa nantinya dia ngerti trik-triknya. Kadang-kadang kita menemukan ini loh, kita ngajar dengan pola A tetapi ternyata mahasiswa itu ketika PLP dia menemukan cara yang lebih baik. Cara lebih baik untuk menyampaikan itu kepada siswa. Jadi dia bisa karena dia punya pengalaman merasakan, jadi dia tahu cara celahnya lah kasaran ketika bisa ngajarin lebih mudah gitu kan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal praktek nih Bu, kira-kira sarana atau studio apa saja Bu yang mendukung adanya praktek ini Bu? Kalau studio kita ada mulai dari studio tekstil kita punya, lukis ada, logam ada, keramik ada, kayu, patung kita ada. Nah, kemudian kalau seni grafika juga kita punya studionya itu. Kalau misalnya kita mau lihat ke LPTK lain, ex-ekip yang lain ya, sebenarnya jurusan kita itu relatif yang lebih lengkap gitu ya. Jadi studio-studio kita itu termasuk yang lengkap. Itu informasi yang kita dapat dari dosen kami yang menjadi asesor BAN ya. Jadi kan karena beliau keliling, beliau jadi bisa melihat gitu. Nah karena kita punya studio yang cukup lengkap, jadi kita mencoba untuk mata kuliah itu juga mengakomodasi yang bisa mahasiswa juga memanfaatkan studio itu secara maksimal gitu. Lalu membahas soal saran dan prasarana tadi, adakah kelompok belajar di prodi ini yang mendukung minat belajar siswa itu? Kalau kelompok belajar yang dibentuk oleh prodi kita nggak ada Mbak. Tetapi biasanya mahasiswa ini membentuk kayak komunitas-komunitas sendiri gitu. Yang dari situ mereka mungkin menekuni satu bidang yang serupa. Misalnya dia mahasiswa yang berminat di seni lukis ya dia mempelajari punya komunitas seni lukis, dia fotografi kayak gitu. Dan kalau misalnya mereka punya kegiatan misalnya pameran atau apa gitu ya, dia biasanya menghubungi jurusan, kita ada kegiatan ini gitu. Biasanya juga diikutkan lomba-lomba gitu juga nggak kalau untuk kelompok? Kalau lomba-lomba secara mandiri mereka ikut. Oh, secara mandiri. Secara mandiri mereka ikut sebagai mahasiswa.
maupun sebagai ini perwakilan dari jurusan ya, mereka mengatasnamakan tetap jurusan dan mereka menginformasikan kepada kami. Kami pun kalau misalnya ada informasi terkait lomba-lomba kita selalu mencoba untuk menginformasikan kepada mereka. Jadi teman-teman mahasiswa ini punya banyak jalan untuk dapat informasi gitu ya, dari jurusan ada, dari luar pun juga ada, dari komunitas-komunitas mereka juga banyak gitu. Ngomong-ngomong soal lomba, kira-kira prestasi apa saja yang sudah diraih di prodi S1 Pendidikan Seni Rupa ini? Kalau prestasi dalam bidang seni rupa kita juga ada Mbak ya, misalnya kayak lomba komik strip gitu, kita ada nasional ada, atau kemudian poster itu juga ada event-event yang nasional yang diikuti oleh mahasiswa kami dan menang juga. Pernah juga ada yang lomba Peksiminas yang tangkai nyanyi dangdut pun kita juga pernah ada yang dapat gitu ya, tingkat gitu. Jadi sebenarnya kami tidak membatasi kamu ikut lomba itu harus yang bidang seni rupa, enggak gitu. Mau bidang lain ya, iya, mau bidang lain yang kamu mau nyanyi ya enggak masalah sesuai gitu ya. Iya, mau ikut yang itu juga enggak apa-apa ya gitu. Nah, kali ini kan kita sedang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yeah. Kira-kira penerapan MBKM sendiri di prodi ini bagaimana? MBKM kita itu kan mahasiswa wajib belajar di luar kampus, ini 40 SKS ya Mbak ya. Jadi kalau mereka itu sudah semester 5, kita itu memberikan mereka kesempatan juga untuk apakah dia belajar di luar prodi atau di dalam prodi. Kita mengakomodasi itu. Jadi kalau mau di dalam prodi juga boleh, di luar prodi juga boleh. Nah, selain itu mereka nanti di semester 6 dan 7 mereka akan full di luar prodi begitu. Jadi supaya seperti misalnya kayak kemarin kita sepakatan dengan teman dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik gitu ya. Kalau di seni budaya, mata pelajaran seni budaya di sekolah SMP maupun SMA itu kan ada 4 bidang ya. Seni tari, musik, kemudian teater dan seni rupa. Nah, dengan mereka belajar di Prodi Sendra Tasik ini, mereka punya basic semuanya untuk mengajar seni budaya itu gitu. Jadi itu poin plus dari MBKM yang saya rasa mulai bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk dapat kali itu. Lalu untuk profil lulusannya sendiri banyak tersebar di mana aja Bu dari Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa? Kita banyak di sekolah lah ya. Alhamdulillah banyak teman-teman alumni yang sudah mengajar, kadang juga belum lulus pun mereka sudah mengajar gitu ya. Ya alhamdulillah banyak yang seperti itu. Jadi ya kita sebenarnya ya di balik ke tempatnya mereka juga ada gitu. Nah, gimana nih Kece People, sudah jelas semua kan apa yang dijelaskan oleh Ibu Vera tadi mengenai prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Gimana, semakin penasaran kalau misalkan Kece People yang ada di rumah masih kepo tentang jurusan, tentang prodi S1 Pendidikan Seni Rupa, bisa diakses melalui kita kalau YouTube-nya pakai jurusan Seni Rupa UNESA. Monggo bisa like dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like ya teman-teman. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iya. Kemudian kalau IG sebetulnya aja Seni Rupa SRD UNESA juga. Oke. Satu lagi nih Bu, mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk calon-calon maba yang ingin masuk di prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Oke, kalau calon mahasiswa yang pengen masuk nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Saya bisa gambar apa enggak, bukan masalah itu, karena kita di prodi Pendidikan Seni Rupa itu bukan masalah bisa gambar atau enggak, tapi bisa ngajarin apa enggak nanti di bidang pendidikan seni rupa kepada sekolah-sekolah itu aja. Jadi nggak usah takut. Oke, terima kasih Bu. Nah, gimana Kece People, sudah mantap kan hati kalian di prodi S1 Pendidikan Seni Rupa? Kalau sudah mantap, jangan lupa untuk follow up semua sosial media Pendidikan Seni Rupa. Dan jangan lupa juga follow up sosial media Kece Media. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Bye-bye, sampai jumpa. Kece Radio, your easy listening station. Dadah, see you. Yang mana? Oh, bagaimana, sudah mantapkah pilihan hati kalian? Jangan lupa follow Instagram Kece Media by UNESA. Kece TV gitu aja kali ya. Ada. Sik Mas Kece. Nah, gimana Kece People, sudah mantap kan? Kece Radio.